Gimana, seru ya? Seru ya? Buat saya backgroundnya arsitektur, jadi tadi saya lebih paham yang dijelaskan Mas Wendy ya gitu. Dari cerita sejarah, kita diskusi aja langsung ya. Topik kita hari ini sangat menarik. Gimana kita mengkinikan warisan budaya ya, warisan sejarah. Kalau tadi Lokananta physically sangat mudah ya Mas Wendy, fisiknya diperbaiki, kontennya diperbaiki. Saya nanya ke Mas Ray dulu deh nih. Tadi ya materinya sangat menarik. I wish my historian teacher is like you ya. Tapi kita di Indonesia nggak pernah dapat pelajaran sejarah seperti yang tadi Anda jelaskan ya gitu. Boleh nggak mungkin ide buat kita semua, buat Indonesian Heritage Agency juga, kalau di kacamata Mas Ray, untuk museum di tahun 2024 dalam konteks konten sejarah untuk generasi yang sama sekali tidak paham yang tadi Anda bagikan, ada ide nggak? Oh iya. Iya, terima kasih Mbak Neke. Ya saya karena background saya sejarah kolonial, jadi mungkin kalau topik-topik yang menurut saya paling menarik topik kolonial, apalagi seperti yang sudah saya sebut, negara kolonial itu adalah genesis dari Indonesia, jadi kita bisa banyak mendapat info dan tidak membuang-buang waktu kita kalau kita menengok kepada sejarah kolonial. Kalau ide yang terpikir dari dulu menurut saya itu adalah apa ya? Orang yang dijajah strikes back. Artinya kita tidak pernah mengkritisi tokoh kolonial, kita tidak pernah mengkuliti mereka. Ya kan, seperti orang Indonesia banyak meneliti, misalnya dosen-dosen saya itu banyak menyarankan Anda teliti sejarah lokal, Anda teliti sejarah daerah dan segala macam. Tetapi menurut saya juga satu hal yang menarik meneliti tokoh-tokoh kolonial ini maunya apa dan bagaimana supaya kita juga masa kini tidak terperangkap menjadi kolonialis. Karena itu yang sometimes saya melihat bahwa karena kita lupa sudut pandang bagaimana penjajah itu menjajah kita, kita membuat kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang juga tidak jauh beda tuh dengan para penjajah itu para sendiri. Penjajah itu tadi. Wah, bagus banget ya, sudut pandang ini menarik sekali karena menurut saya pandangan itu di usia Indonesia yang sudah setua ini masih ada. Artinya itu satu ide bagus, mudah-mudahan disambut oleh Indonesian Heritage Agency dan teman-teman di tim museum dan cagar budaya. Kalau bahwa sejarah kayak tadi kolonialisme yang melestarikan bangunan saja itu dianggap melestarikan penjajahan. Mungkin lompat ke Mas Wendy. Mas Wendy pernah dengar nggak cerita, kan Mas Wendy sekarang menangani M Block. Itu juga bangunan bersejarah, ada unsur kolonialismenya juga, Lokananta juga, dan di kota-kota lain juga ya gitu. Pernah dengar nggak seperti yang tadi Mas Reinhard sampaikan? Terus terang belum pernah gitu, saya penikmat sejarah juga, tapi paparan yang tadi sangat mencerahkan gitu ya. Betul, betul. Karena standing pointnya dari figur gitu ya. Bukan kalau yang diwariskan gitu ya, sejarah kan selalu diwariskan gitu dan ditulis oleh para pemenang kan biasanya. Perspektifnya selalu yang mainstream lah. Ini tadi cukup underground ini. Benar-benar setuju. Jadi sangat berbeda dari yang kita asup di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi penasaran untuk mengulik lebih dalam nanti. Iya, artinya untuk di tahun yang baru nanti saya sepaham ya, sepakat bahwa melestarikan itu bukan kita melestarikan kolonialismenya gitu. Tapi bahwa ada sesuatu yang diturunkan ke kita dan itu yang belum diungkapkan dengan tepat mungkin ya. Di museum sebelumnya memang selalu kalau ada diorama atau kalau ada kisah, itu adalah kisah kenapa Belanda datang dan bagaimana tersiksanya kita. Mungkin kalau bahasa zaman now gitu baperan ya. Jadi
presentasinya itu mengungkapkan bagaimana menderitanya kita. Tapi kehebatan kita tadi seperti Mas Ray menyampaikan, Pak Zain tadi namanya. Zairin Zain. Itu saya minta maaf kalau saya baru pertama kali mendengar nama beliau, melihat wajahnya juga. Tadi saya suka tebak wajah, tapi tadi nggak bisa menebak wajah ini siapa gitu. Artinya di pelajaran sejarah yang zaman dulu ada aja tidak pernah diungkapkan, apalagi anak zaman sekarang yang pelajaran sejarah dan geografinya sudah tidak ada di level sekolah dasar. Tapi ini orang Orde Lama, Mbak. Biasa itu. Dihapus dari sejarah ketika Orde Baru. Nah, oke. Orde Lama kan sudah cerita lama. Sekarang udah orde yang lebih baru lagi dan sudah digitalisasi semua. Orang-orang seperti Mas Wendy dan Mas Ray ada di sini untuk bisa mengkinikan format cagar budaya itu gitu ya. Melanjuti bahwa konteks kekinian anak-anak zaman sekarang itu lebih suka dengan kata-kata kafe, nongkrong di kafe gitu. Konteks kekinian apa yang harus ada di museum di tahun depan? Mas Wendy dulu. Yang paling penting sih menurut saya bagaimana anak-anak muda bisa menangkap dulu spirit zamannya, zeitgeistnya seperti yang tadi ini ya, Mas Ray. Karena dengan itu mereka bisa tergerak gitu. Kalau kita memberikan sejarah secara pendekatan fragmen gitu ya, dan mereka tidak tahu helikopter view dari peristiwa tersebut, itu akan ditangkapnya setengah-setengah sih, parsial gitu. Mereka nggak memahami. Yang diingat justru objeknya, bambu runcing lah gitu ya. Bagaimana negara ini bisa merdeka karena bambu runcingnya gitu ya. Yang mana itu juga cukup ajaib gitu menurut saya gitu ya. Dan mereka tidak tahu betapa peristiwa sebelum 45 itu juga ada banyak momen-momen lain ya seperti yang diceritakan oleh Mas Ray tadi gitu, bahwa jangan-jangan kita cuma dijajah nggak sampai 350 tahun. Cuma 30 tahun gitu. Karena sisanya sebenarnya itu adalah multinational corporation gitu ya. Nah, itu benar. Bisa dikonfirmasi. Ya kalau kita bilang Indonesia seperti tadi peta itu kapan dia mulai dijajah, ya berarti setelah Bali kalah 1908. Baru kemudian seluruhnya itu berada dalam negara kolonial. Berarti sebelumnya ketika ada perdagangan VOC. Portugis atau VOC, berarti itu sebenarnya belum dijajah. Iya, ini belum dijajah, tetapi memang banyak terjadi pembantaian Banda dan segala macam. Tetapi negara kolonial sendiri itu kan baru lahir 1816 setelah kita dikembalikan kepada dari Inggris. Dari Inggris kepada Belanda. Dan kalau kita lihat misalnya arsip-arsip yang sekarang juga online, Corpus Diplomaticum yang ada di ANRI, itu kan kita bisa melihat bahwa ketika ada perjanjian, raja dan orang Belanda itu setara, bukan di bawah. Artinya posisi tawar, posisi diplomatik mereka setara. Gitu. Nah, itu poin bagus banget. Seandainya bisa, nanti mungkin tim kurasi atau tim konten gitu ya bisa membuat museum yang menceritakan kesetaraan itu gitu. Karena sampai hari ini pelajaran yang masuk saya generasi 80-an ya. Kalau dulu guru sejarah itu mengajarkan betapa menderitanya kita, pembantaian gitu. Kita tidak menjadi pintar gitu. Sementara dari saya mempelajari gedung heritage, justru ini kita menjadi pintar sekali dengan mempelajari sejarah gitu. Dan itu yang nggak pernah diungkapkan. Menurut Mas Ray kenapa? Sebelum itu Mbak Anneke, saya tuh berpikir begini, kalau seandainya kita melestarikan pandangan kita dijajah, kemudian menderita dan segala macam, itu kita menghina diri kita sendiri loh. Betul, betul. Anda bayangkan, masa 300 tahun Anda dijajah, kemudian Anda hanya menghasilkan pemberontakan-pemberontakan yang tidak pernah berhasil. Ya kan, artinya kan sebetulnya mungkin saja Anda dijajah itu juga Anda menggunakan dan digunakan oleh kekuatan kolonial. Seperti misalnya, ya katakan yang tadi lah, Jan Pieter Soenkun, Sultan Agung dan segala macam. Itu kan Mataram juga menggunakan VOC untuk mempasifikasi Demak, Surabaya dan lain-lain kan. Artinya dia menggunakan juga. Ada sisi kita menggunakan. Nah hanya saja karena kita sekarang terperangkap pada kerangka bahwa kita harus berpikir Indonesia.
Padahal kan Indonesianya waktu itu belum ada. Jadi kalau pro Belanda Anda salah. Ya, kalau gitu kasihan Arung Palaka ya, dia belain orang Bone tapi tapi kita anggap dia pengkhianat karena dia pro Belanda. Padahal orang Bone, di Bone ada apa? Ada lagu pengantar tidur. Anda harus cepat tidur, kalau nggak tidur nanti pasukan Sultan Hasanuddin datang loh. Artinya kan ini dia dijajah loh oleh Hasanuddin. Kita taruh Hasanuddin sebagai pahlawan nasional, mereka menjadi apa dong? Iya kan? Karena nah itu dia banyak hal yang problematis. Banyak hal yang tidak, tadi Mas Wendy bilang, tidak diangkat atau diungkapkan. Pertanyaan why mungkin udah basi, jadi mungkin lebih baik bagaimana, bagaimana kita bisa mengangkat kisah-kisah ini, karena banyak yang mau menutup sejarah sehingga melupakan diri kita sendiri, akhirnya merendahkan diri. Saya juga keberatan dengan kata-kata kita nggak bisa apa-apa karena kita dijajah 350 tahun, which is harusnya dikoreksi. Betul. Artinya konten, kurasi, kemudian kalau bicara event Mas Wendy, kalau event kan terpisah nih ya, tadi kurasi event modern yang kini banget atau yang tradisi. Bisakah berkolaborasi supaya ketika ada event, ada konten hari ini, tapi ada pesan sejarah yang bisa dibawa? Mungkin nggak? Ya, mungkin kalau konteks Lokananta di masa jayanya, dulu Lokananta kan memang itu tadi ya, bagaimana Bung Karno membentuk nation and character building itu melalui musik gitu ya. Dan yang paling banyak ditemukan dalam rilisan-rilisan Lokananta memang musik tradisi ya. Gending, karawitan, gamelan gitu ya. Yang datang dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kalau nggak ada era Bung Karno mengharamkan musik rock and roll ya melalui ngak-ngik-ngok, kita bisa jadi nggak kenal lagu-lagu daerah Indonesia. Yam Korambe Yamku tadi, Ayam Den Lapeh gitu ya. Karena ada masa-masa itulah kemudian lagu-lagu Indonesia kemudian populer dan dikenal sama anak-anak sampai sekarang ini. Nah yang mesti dilakukan kalau menurut saya memang bukan melestarikan tradisi disimpan di dalam museum gitu ya. Dan tidak bisa diakses oleh anak-anak muda, nggak akan bisa relevan. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak muda menyerap itu gitu. Rilisan-rilisan Lokananta dengan generasi anak-anak muda di Solo yang memang dia menggunakan bahasa Jawa sehari-harinya aja udah berjarak jauh. Udah nggak ada lagi yang mendengarkan Kinarto Sabdo gitu misalnya. Nggak ada lagi yang mendengarkan gending Jawa karawitan. Jakarta lebih jauh lagi gitu, anak-anak Jakarta. Jadi itu salah satu challenge yang memang saya sendiri akui bahwa ini sedang dicari cheat-nya nih. Bagaimana ada 5.672 rilisan album yang pernah dirilis oleh Lokananta itu bisa relevan lagi dengan anak-anak muda saat ini gitu. Bagaimana ini bisa pop dalam arti populer gitu ya di kalangan anak muda, karena ketika kami bikin wayang ya dari teman-teman Dalang Muda Surakarta itu lagi-lagi yang hadir generasi yang sepuh. Yang muda dalang-dalangnya gitu. Penontonnya anak-anak muda enggak ternyata. Enggak berminat ya. Iya. Berarti mungkin di format ya Mas Wendy. Mungkin formatnya harus digital kah? Mereka bahkan sudah mereform. Jadi kita bikin wayang ini enggak semalam suntuk Mas. Kalau dulu kan memang semalam suntuk ya. Jam 7 pagi, jam 4 pagi baru selesai. Ada berapa babak gitu. Iya. Kita bikin jam 8, jam 12 malam selesai. Harapannya ini bisa lebih mendekatkan diri dengan anak muda. Bahkan ada beberapa karakter-karakter yang juga dimasukkan oleh mereka. Ya walaupun menurut mereka ini pemberontakan norma nih yang kita lakukan. Karena gak ada di pakem wayang karakter-karakter modern. Tapi itu salah satu cara mereka untuk bisa menginjek ini ke generasi sekarang gitu. Tapi ya itu baru satu pertunjukan sih ya. Gak bisa dijadikan parameter kalau anak-anak muda di sana gak suka. Itu kita udah bikin malam minggu. Kebetulan belum musim hujan juga, dikasih tenda gratis acaranya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu ya untuk menarik minat mereka. Bahasanya juga diselang-seling, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa.
ini nggak sold out tiketnya tidak. Gratis, Mbak. Oh gratis, Kita tapi belum- tidak penuh okupansinya. Enggak, dari kita menyediakan 1.000 bangku, waktu itu cuma 500 yang terisi. Sebagian besar baby boomers. Bahkan ya untuk generasi Y atau generasi millennials juga nggak banyak. Nggak berminat ya gitu. Berarti memang Itu kondisi yang sekarang terjadi. Oke, Gitu. ini challenging dan it's all our challenge. Tapi format itu penting ya. Mungkin kayak kisah sejarah Mas Rey ini kan sejarawan, tapi masih muda. Format itu penting untuk hari ini didigitalisasi dan yang mudah diraih sebatas di tangan dan di jempol ya nggak sih yang muda-muda ini gitu. Karena yang semakin muda semakin tidak senang bergerak. Apakah benar? Gimana ada ide nggak untuk ya itu sejarah supaya nyampe ke anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang paling kecil lagi sekarang? Gimana? Iya, ya mungkin itu juga ya, kayak kita harus accessible. Tetapi yang saya sadari itu juga orang-orang sekarang itu sangat suka dengan dua format, audio, either dia podcast, kalau saya lagi ngapa-ngapain kan dengerin orang itu lebih enak, atau audio visual, itu juga. Nah kemudian juga ada satu yang tren yang saya lihat ini agak menarik, anak-anak Gen Z, anak-anak generasi saya lah ya, 20-an tahun kemudian, sangat suka dengan sesuatu yang anti mainstream. Jadi narasi-narasi sejarah kalau sudah mainstream itu sangat susah diterima. Karena bagi mereka itu umum. Tetapi yang kontroversial sedikit, nah itu sudah langsung heboh. Seperti Dendels membayar gaji kerja rodi, ya itu langsung heboh kan, masuk narasi, masuk apa. Jadi memang anak sekarang nih sukanya yang apa ya, yang anti mainstream, yang skena-skena gitu ya. Udah pasti lah ya, itu menarik karena kita sendiri sudah bosan dengan sejarah yang itu lagi dan sejarah yang direkayasa. Ya. Jadi mungkin nanti kalau dari bayangan saya di tahun depan format museum itu tidak hanya dinding bangunannya saja, tapi mungkin kontennya juga bisa berkolaborasi ya, seperti Mas Wendy hitungannya pemilik venue, kemudian Mas Rey sebagai content creator yang bisa mengangkat dan kayak kita sangat mengharapkan Mas Rey mengeluarkan fakta-fakta anti mainstream tersebut gitu. Mungkin nggak sih Mas Wendy kita bikin kayak teater yang skripnya kisah sejarah tapi yang anti mainstream itu seperti apa kalau di Lokananta? Kalau maksud teater ya? Ya maksudnya konteks venue untuk bikin ngangkat sejarah dengan format kekinian. Sebenarnya ini udah kita lakukan di Galeri Lokananta ya. Di Galeri Lokananta terus terang sekarang ini kita belum cukup pede untuk menamakan Galeri Lokananta itu Museum Lokananta. Karena untuk mencapai taraf museum ada beberapa persyaratannya yang harus dipenuhi gitu. Nah tapi di Galeri Lokananta itu terus terang memang teman-teman kurator kemarin ya, yang kita kerjasama dengan Mbak Angel Tanzil sama Mas Herawan Tanzil dari Leboye, itu mempresentasikan hasil penelitian mereka itu dalam bentuk pameran itu cukup komprehensif dan diggingnya dari arsipnya Lokananta sendiri. Jadi ketika melihat tampilan di museum atau di Galeri Lokananta itu, memang bukan yang seperti kita lihat pada umumnya di museum-museum Indonesia gitu ya. Dengan diorama gitu ya, banyak teks, ini lebih interaktif bahkan. Dan ada konteks-konteks yang potongan lirik lagu gitu ya. Betapa lagu Juwita Malam itu sangat indah liriknya dan anak-anak sekarang kaget gitu. Ini gila banget nih lirik lagu zaman dulu kok ternyata puitis tapi nggak menye-menye gitu. Nah, momen-momen kayak gitu yang paling penting dan itu akhirnya jadi bahan yang mereka foto di TikTok viral gitu. Padahal ini kan lagu yang orang tua ya, lagu yang tapi pas mereka baca itu teks gitu liriknya dan ternyata nancep lah buat mereka merasa orang-orang dulu keren ya gitu. Nah hal seperti itu mungkin ya yang perlu dipertunjukkan, perlu ditampilkan ke mereka karena biasanya anak-anak zaman sekarang ketika dapat satu momen itu menjadi trigger, mereka akan digging terus ke bawah tuh. Jadi
maju ke depan untuk digging ke belakang. Biasanya anak-anak muda sekarang seperti itu ngelihatnya. Berarti hanya perlu pemicu ya? Betul, trigger sih. Trigger aja gitu ya, berarti PR. Siapa ini Ismail Marzuki? Saya sering dengar namanya. Dia dibikinin taman di daerah Cikini gitu. Tapi sampai situ aja biasanya kan. Sampai situ Tapi aja. kalau dia tahu si Bang Maing ini komponis yang luar biasa gitu ya. Dan seorang WR Supratman ternyata musisi jazz, dia punya band jazz gitu. Kaget. Nah, itu jazz cat dia. Betul. WR Supratman gitu. Iya. Itu jadi fakta-fakta yang akhirnya keren ya dia gitu. Oke, artinya tetap perlu baby boomers untuk menciptakan trigger-trigger untuk generasi di bawah-bawah kita bisa mempelajari sejarah yang sesungguhnya gitu. Ini tadi Mas Ray baru ngasih berapa persen tuh dari sejarah yang sebenarnya harusnya kita tahu ya gitu. Dan formatnya mungkin kayak sekarang podcast kalau nggak ada isinya gitu kan lebih baik podcast sejarah ya, podcast yang ada isinya benar-benar gitu. Mungkin kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu untuk 3 orang dulu. Ya, 1, 2. Yang baju merah. Boleh panitia mikrofonnya ada? Habis. Mau dipinjemin 1. Oh, ada. Ya, yang depan. Silakan Mas, nama, dari mana, dan pertanyaannya secara singkat. Tes. Selamat siang Mas Ray dan juga Mas Wendy. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Den Prasna. Aku alumni dari Fisika Science UI angkatan 2016. Aku tertarik dengan bidang seni dan juga sejarah begitu. Tadi atas pemaparan Mas Ray, saya juga baru tahu bahwa ada seseorang yang sangat diplomat sekali terkait dengan kemerdekaan dan juga pengakuannya. Dan juga saya baru tahu juga Mas Wendy ada yang namanya Lokananta. Sebelumnya saya juga pernah lihat si tulisan Lokananta itu. Suatu yang insightful banget materinya tadi. Terkait dengan materi kali ini, ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Mas Ray dulu ya. Mas Ray, tadi kan ada suatu challenging banget bagi yang tahun 98 dan juga Gen Z mengenai perkenalan budaya Indonesia kepada mereka dan juga pelurusan budaya itu sendiri. Mungkin saran dari saya Mas, atau mungkin kita dibuatin suatu semacam e-paper gitu ya, untuk e-paper secara singkat lah katakanlah gitu ya, mengenai dari budaya itu sendiri, dari hasil kerja Mas Ray dengan rekan-rekan sejarawan lainnya gitu. Juga terkait dengan museum, ini saran dari saya sendiri, bahwa di museum, kurasi museum, janganlah ya memaparkan tulisan yang terlalu panjang. Jadi menurut saya cukup dengan adanya digitalisasi, contoh adanya e-paper ataupun aplikasi dari museum itu sendiri. Ya misalnya contoh kita sekali tekan tombol misalnya lukisan bunga lah, katakan lukisan bunga, keluar sejarah bunga itu apa, dari mana ini berasal. Jadi ketika kita main ke museum, kita tahu ini bunga fisiknya ini loh gitu kan. Ini asli dan juga ini faktanya gitu. Jujur sih saya kalau ke museum tidak cukup 2 jam ya, karena bacanya itu panjang gitu kan. Mas Wendy, terkait dengan tadi apa namanya itu pengenalan budaya seni lah Indonesia gitu ya. Mau yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana ya tantangan atau dicari titik keseimbangan agar pengenalan pewarisan seni musik itu sendiri lah khususnya dari Lokananta itu sendiri kepada yang milenial dan juga Gen Z agar bisa lestari dan juga sustainability gitu kan ke depannya, agar bisa diterima dan bukan hanya suatu topik yang hangat semata lalu hilang lagi, tapi suatu topik yang terus-menerus ada dan berkelanjutan begitu Mas. Cukup dari saya Ibu, sekian dan terima kasih. Baik, mungkin ditanggapi dulu ya Mbak, nunggu sebentar biar nggak lupa. Mas Ray mau nanggepin dulu tadi mengenai konten yang kepanjangan. Ya, saya kira itu betul. Terima kasih. Ini kan satu saran ya. Memang benar ya. Jadi kayak itu panjang sekali kalau Anda lihat yang museum-museum yang sekarang ada ya. Meskipun juga ada museum-museum yang sudah bagus ya. Dia menggunakan audiovisual, nggak kebanyakan teks. Saya kira beberapa pameran kalau di space-space seperti M-Block ini sudah bagus ya. Sudah banyak yang tidak menggunakan sarana teks. Tapi memang betul, saya kira apa yang menjadi concernnya Mas siapa? Dean.
Dea. Iya betul. Mas Dea itu Mungkin orang artinya Mas Dea minta tolong Mas Ray yang sejarawan Iya. yang akan terlibat dengan para kurator dan penulis konten di museum supaya kita bisa catch up sama kebutuhan anak-anak yang lebih muda dan pengennya cepat instan, fontnya diperbesar, tulisannya dipersingkat gitu karena termasuk ya saya gitu, saya pengen tahu semua tapi dalam waktu 1,5 jam bisa dapat apa gitu kan susah gitu ya, gitu. Oke. Baik, terima kasih. Titip pesan ya Mas berarti artinya. Oke. Mas Wendy menanggapi pertanyaannya. Iya, itu makanya kita membutuhkan sumbang saran sih kalau dari saya Mas ya. Bagaimana yang paling mudah sekarang kan ada 6.000 rilisan atau lebih kurangnya 5.800 rilisan tersebut masih menjadi arsip gitu. Belum bisa diakses secara terbuka oleh publik. Nah, digitalisasi sudah dilakukan gitu ya, tapi ketika kita ingin melakukan publish ya terhadap karya-karya tersebut, kita berhadapan dengan undang-undang hak cipta gitu. Karena sangat disayangkan pencatatan ya atau kredit dari album-album tersebut dulunya tidak ditulis. Banyak yang kita tidak tahu ini karyanya siapa, ini komposernya siapa, penyanyinya siapa, bahkan pencipta lagunya. Jadi hal tersebut menjadi kendala ketika kita publish. Ya takutnya ada ini ya, ada yang mengklaim, ada yang, nah itu jadi permasalahan legal itu juga jadi salah satu concern. Padahal kita maunya udahlah, kalau memungkinkan kita pakai fair use gitu ya dalam undang-undang hak cipta kan memang untuk edukasi itu diperbolehkan gitu ya. Cuma ini kita masih melakukan kajian untuk masalah hukumnya gitu. Kayak misalnya yang dilakukan teman-teman Irama Nusantara. Irama Nusantara banyak mempublish lagu-lagu dari masa lalu di website mereka gitu. Dan ini sebuah yayasan, jadi nggak akan dicurigai untuk profit gitu ya. Tapi kalau kami beda, kami operator perusahaan PT gitu ya. Ini bisa akan jadi potensi gitu terjadinya klaim ataupun ya ini ya sebuah gitu gitu. Makanya ini yang itu pengennya kita buka sebesar-besarnya, siapapun bisa mendengar di semua platform masa kini. Ya Spotify gitu, harus ada di Spotify lagu-lagu gending ini semua. Kita nggak pernah tahu kok dari jutaan orang yang ada di luar sana pasti ada yang tertarik untuk meneliti gitu ya. Bahkan yang mirisnya ya sekarang band-band atau artis-artis luar negeri terkenal banyak melakukan sampling dari karya-karya tradisional Indonesia betul. Gitu. Dan menjadi hits, tapi ya mereka urus clearance dari acara itu, mereka urus gitu. Jadi ketika diangkat baru kita tahu oh ini ternyata potongan lagunya Kabama gitu yang dipakai oleh siapa? Si Kanye West gitu. Wow. Iya. Kanye West. Oke. Jadi levelnya udah mendunia, tapi mereka yang lebih dulu memahami dan mempelajari iya. gitu, bukan yang di sini. Nah itu yang kondisi yang dihadapi sekarang sebenarnya Mas Dea. Oke, Mas Dea jalan-jalan ke Lokananta, nanti kasih input lebih banyak lagi. Mas Wendy ada channel untuk kasih input, maksudnya public Ya, channel, apakah ada. Instagram? Sekarang yang paling efektif itu DM Instagram. Nah. Jadi bisa dibuka Instagramnya Lokananta Blog. Asik. Udah punya Instagram dong, Mas? Oke, asik. Sangat ditunggu Mas saran-sarannya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Harus di follow dulu. Di follow, ya. Wah, pada mau tepuk tangan. Boleh tepuk tangan. Mbak yang baju putih pakai scarf merah tadi udah angkat tangan. Ya. Terima kasih Mas Wendy dan Mas Ray. Thank you banget buat paparannya. That was a whole lot of information. For me, definitely new. Perkenalkan, nama saya Jun. Saya graphic designer and I'm interested in curatorial studies. Pertanyaan saya mengenai fakta atau sejarah dari kolonialisme dan juga cultural heritage preservation.
Orang Indonesia itu sendiri kan kita punya segi kenegaraan yang sangat tinggi. Kita orang-orang yang nasionalis gitu. Mungkin salah satu alasan kenapa sejarah Indonesia is told in the way that it is right now is because we think perspektif yang lain itu mengecilkan perspektif kita dan merendahkan kenegaraan kita sendiri. Dalam segi kuratorial dan sebagai museum, kita harus bisa dong berkomunikasi dan menjelaskan karakter-karakter sejarah-sejarawan ini dengan fakta, tapi juga dengan seni yang artistik gitu. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia ini sekarang, be it anak muda atau boomers atau generasi anything, siap untuk menerima informasi apa atau ya fakta, the truth about Indonesian history, the truth about these characters or heroes that we perceive to be heroes, but maybe not or maybe they are, we don't know gitu kan. Karena kalau dalam perspektif museum, kita harapkan bisa dilihat oleh berbagai umur gitu. Nggak hanya Gen Z, nggak pasti milenial juga harus tahu. Dan bisa aja dapat backlash kalau misalnya fakta yang kita tulis di dalam pameran kita ini tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. So that's my question. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Jun. Mungkin Mas Wendy dulu atau Mas Ray dulu nih, lebih sejarawan. Lebih sejarah nih pertanyaannya. Ya, terima siap kasih. atau tidak siapkah dengan kenyataan? Mbak Ju. Terima kasih Mbak Ju. Ya, saya pikir ada satu kutipan yang menarik yang harus dipahami oleh publik penikmat sejarah. The past is different country, they do things differently there. Itu yang harus kita semua tahu. Masa lalu itu adalah negara lain. Mereka berlaku dengan cara yang berbeda di sana. Jadi ketika sesuatu terjadi di masa lalu, mungkin itu normanya. Misal, Pangeran Diponegoro meminum wine Constantia, wine putih. Ya kan, orang berpikir sekarang, lah itu kan dia orang Islam, kenapa kok dia minum wine Constantia, kesukaan raja-raja Eropa. Tapi kan pemahaman, apakah Anda juga pertimbangkan bagaimana pemahaman Islam pada waktu itu di Jawa? Ya kan, jadi ketika itu muncul, bukan berarti itu mengurangi respect atau hormat, kesalehan dari Pangeran Diponegoro. Dan saya kira prinsip ini itulah yang kita, sebelum kita mengatakan apapun tentang sejarah, prinsip ini yang harus kita kedepankan. Konteks ya, prinsip konteks penting Prinsip untuk konteks. disampaikan dalam konteks narasi Betul. Di museum sebenarnya. Betul. Itu yang juga belum ada. Tadi kalau Mbak Ju bilang siap atau nggak siap, sebenarnya harus siap. The truth itu, the ugly truth itu selalu kita harus siap. Tapi yang penting kurator bikin konteks gitu, dan itu yang tidak ada di museum, bahkan sekelas di Museum Nasional atau Museum Fathahillah pun tidak pernah diceritakan konteks, hanya sejarah gitu. Itu bagus banget bahwa pemahaman Islam pada masa itu di Jawa seperti apakah gitu. Jadi bukan Pangeran Diponegoro melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Bukan, mungkin saya tambahkan, waktu itu Pangeran Diponegoro katakan bahwa white wine itu merupakan tombo, obat kalau Anda mabuk red wine, artinya itu obat. Itu bukan minuman keras, itu obat dalam pandangan beliau. Dan ini hal-hal ini yang sebenarnya sampai hari ini masih bisa obat dengan kadar tertentu. Ya, betul. artinya balik lagi konteks pemahaman gitu konteksnya, ya. betul. Oke. Waktu kita hampir habis. Tadi ada penanya ketiga, atau Mas Wendy mau menanggapi dulu atau sudah? Enggak, kalau saya sih Menanggapi dikit? setuju ya. Ya harus berbicara kebenarannya sejarah itu. Ya yang paling simpel Super Semar aja gitu. Itu fakta atau fiksi gitu. Nah, setuju. Berarti ini sealiran semua yang di panggung ini gitu. Kita harus mengungkapkan kebenaran. Oke, kalau masih ada satu lagi, kalau nggak ada nggak apa-apa, kita akan segera tutup. Satu boleh, cepet Mas. Wah, ini Masnya udah duluan. Yang masih mau bertanya, nanti seperti Mas Wendy bilang bisa di channel DM Lokananta. Mas Ray ada channel pertanyaan di Instagram? ya boleh di Instagram. Boleh. Atau nanti bisa kita ngobrol waktu makan siang. Boleh ya, nanti pas makan siang boleh ngobrol. Mas, terakhir dengan cepat. Terima kasih Mas Ray sama Mas Wendy. Perkenalkan saya Arel dari Umum ya, dari Bogor. Saya ingin bertanya terkait cerita masa lalu ya, sedikit saja. Saya singgung yang tadi Mbak Nike singgung ya terkait bangunan kolonial yang direvitalisasi yang
membangkitkan kembali memori kolonial yang sekiranya orang itu beranggapan bahwa kolonial menjajah kita gitu kan. Buat apa untuk dibangkitkan kembali gitu kan. Nah tadi yang saya lihat dari Lokananta sendiri sepertinya kan bangunan lama gitu kan, heritage. Kita nggak akan pernah tahu, atau saya sendiri mungkin tadi melewatkan gitu terkait pembahasan bangunan itu dulunya milik orang Belanda atau milik siapa, karena itu kan bangunan lama. Nah banyak orang yang beranggapan seperti halnya, saya beri contoh, ada bangunan yang sekarang menjadi yang rencana dijadikan galeri atau museum di salah satu universitas di Depok, yaitu Universitas Islam Internasional Indonesia. Di sana ada bangunan bersejarah yang bernamanya Landhuis Cimanggis, yang mana ketika akan direvitalisasi dan dibangun kembali, ada sebuah komentar negatif gitu ya, mungkin mohon koreksi juga kalau saya salah, dari mantan wapres kita Pak Yusuf Kala gitu kan, yang mengomentari bahwa buat apa gitu kan dibangun kembali, itu bangunan milik orang Belanda gitu kan, Panderpara gitu, Jenderal Gubernur Panderpara yang waktu itu jelek gitu kan, istilahnya dia punya banyak istri dan sebagainya, buat apa gitu kan. Tapi kita melihat dari sisi lain bahwa dulu Panderpara itu membangkitkan perekonomian gitu yang ada di Cimanggis gitu kan. Kita melihat dari sudut pandang itu. Mungkin saya ingin mendapatkan pandangan gitu dari Mas Ray sama Mas Wendy, gimana terkait bangunan yang istilahnya dibangun kembali gitu kan. Direvitalisasi atau dipreservasi, apakah benar apa salah? Iya betul. Dan satu lagi terkait museum, kenapa museum di kita itu selalu melihat dari sudut pandang orang kita aja. Sedangkan orang Belanda gitu kan, di museumnya di sana dia mengakui bahwa dulu menjajah Indonesia gitu kan, bahwasanya dia bukan berarti menjelekkan bangsanya gitu, tapi ada sudut pandang netral gitu, tidak hanya dari sudut pandang kita gitu. Mungkin saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Secara cepat aja Mas Wendy. Seru ya, kayaknya harus ditambah lagi nih Pak Dion, ditambah lagi sesinya. Oke, Mas Ray dulu. Enggak, kalau saya kira yang tadi yang preservasi itu Mbak Anneke yang expert menjawab ya Mas ya. Posisinya moderator baik. Mungkin tadi kita ngobrol-ngobrol di ruang pembicara ya, kita bilang bahwa saya sendiri sebagai preservator gedung gitu sering mendapatkan cemoohan seperti itu gitu. Saya kerja benerin gedung gitu. Bukan kolonialismenya yang kita lestarikan, ilmunya. Karena ilmu bangunan yang dibangun oleh insinyur Belanda itu melakukan riset panjang dulu terhadap iklim Indonesia, termasuk situasi suhunya, termasuk curah hujannya, termasuk suhu panas dan dinginnya, sehingga timbullah yang namanya arsitektur kolonialisme di Indonesia. Jadi VOC itu hadir di sini dengan membawa insinyur untuk pembangunan, baik untuk jembatan, rel kereta api, tram, bunker, sampai bangunan-bangunan pemerintah, CBD itu semua zaman dulu itu untuk perdagangan, itu konteks Indonesianya dibawa. Berapa banyak arsitek atau kontraktor Indonesia di hari ini yang tahu kondisi iklim Indonesia ketika membangun di hari ini. Buktinya kenapa bangunan Belanda bertahan lebih dari 100 tahun? Karena mereka riset dulu material yang ada apa, suhunya bagaimana mengatasi suhu panas, bagaimana mengatasi hujan gitu. Jadi kalau ada cemoohan lagi tentang kenapa kita melestarikan penjajahan, bukan, kita harus belajar menyerap ilmunya yang terjadi di gedung itu. Jadi karena buat saya museum, buat saya sebagai preservator, museum adalah gedungnya itu sendiri. Ketika kita meneliti, kalau Mas Wendy menelitinya event dan artis, Mas Ray di kisah sejarahnya, kalau saya harus ngorek-ngorek bangunannya gitu. Tulangannya bagaimana, campuran batunya gimana, bentuk gentengnya seperti apa, kenapa ini nggak bocor, kenapa ini kuat, kenapa di sini udaranya dingin. Itu konteksnya sudah green building dari sebelum abad 20 gitu. Jadi kalau kita bicara hari ini sertifikasi green building, wah zaman dulu kalau udah ada sertifikasi itu keren banget gitu. Jadi mungkin kalau dipersingkat, silakan dipersingkat, jangan dicemooh kolonialismenya, tapi ilmu yang ada di gedung itu. Kalau dibangun kembali, kalau bisa, kenapa dibuat mirip? Kalau bisa loh, tadi Mas Wendy bilang kita semua dibatasi anggaran dan waktu gitu ya. Zaman kolonial dulu, meskipun mereka menjajah, mereka ngasih alokasi anggaran yang tepat, material yang tepat dengan durasi waktu pembangunan yang tepat. Makanya bangunannya tidak roboh dalam waktu 5 tahun gitu. Konteksnya di situ. Mungkin kalau tadi urusannya, satu lagi apa tadi? Ya, yang tentang Belanda. Ya. Iya, itu mungkin saya bisa bantu jawab. Kenapa kok kita di Indonesia
hanya satu sisi, Belanda sudah dua sisi. Tapi itu perkembangan baru, Mas. Sebetulnya orang Belanda juga sampai beberapa tahun yang lalu itu kurikulumnya juga tidak menyebutkan tentang berbagai macam atrocities mereka di Indonesia. Dan baru sekarang anak muda yang justru menggerakkan ini semua. Kalau Anda bertemu dengan sejarawan Belanda yang agak tua seperti Leonard Bluse gitu ya, Anda akan mendapatkan pandangan kolonial. Tetapi sekarang ini sudah mulai. Dan saya kira sekarang di Indonesia juga sudah mulai. Jadi ini perkembangan yang memang bersama-sama, bareng-bareng, baru kita mulai. Gitu, saya kira itu. Mungkin berikutnya harus ada yang manggil Mas Ray jadi guru keliling setidaknya di Jabodetabek, ya setuju nggak gitu. Tadi pelajaran sejarah kayak tadi 45 menit kita jadi pinternya kayak kita ketinggalan 40 tahun, ya nggak sih gitu. Ya Mas Ray, kalau ada yang manggil tolong di DM nanti IG-nya, kalau bisa jadi guru sejarah di SD, SMP, SMA, oke. Mungkin waktunya sudah habis. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kalau mau diskusi lanjutan silahkan nanti pas makan siang. Kita sekarang foto bersama dulu. Dan habis ini mungkin ada Mas Ahmad dari Nasi Peda Pelangi bisa menyampaikan apa makan siang kita. Kita foto bersama dulu. Terima kasih banyak Mas Wendy, terima kasih banyak Mas Ray. Tepuk tangan untuk audiens semua.